ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Hadirin jamaah subuh Masjid Agung Kubah Timah rahimahullah. Alhamdulillah, hati-hatinya kita beriman senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Ada yang punya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur panjang, ada nikmat sehat, ada nikmat sempat. Yang semua nikmat-nikmat itu tentu Allah berikan spesial untuk hamba-Nya yang beriman. Janganlah kita ingin menghitung yang nikmat Allah berikan kepada kita, rasanya tak mampu kita menghitungnya. Jelas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua dalam Al-Qur'an surah An-Nahl 18, qala Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia sangat zalim dan banyak mengingkari nikmat. Begitu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua, memberikan iktibar kepada kita bahwasanya haruslah kita syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Hadirin jemaah rahimahullah, di pagi subuh berbahagia ini kita akan membahas tema merenungi nikmat kesehatan. Ya, merenungi nikmat kesehatan. Manusia pada prinsip hidupnya selalu menginginkan nikmat sehat. Makan kuat, gairah makan. Ada orang yang badannya tidak sehat, begitu juga dengan tidak mau lagi makan. Nah, ini bahaya ya. Bahaya. Nah, kalau misalnya tidak mau lagi makan, ini jadi bahaya. Ya, tentu akan bermasalah dengan fisiknya. Jadi sehatnya orang itu, sakitnya orang itu, sehatnya fisiknya, jasmaninya, rohaninya. Ada kelihatan orang itu sehat fisiknya, tapi rohaninya galau. Nah ya, apalagi masalahnya banyak. Jadi pepatah mengatakan orang yang paling kuat itu adalah orang yang mampu dapat menaklukkan, bukan yang mampu menaklukkan dirinya di medan pertempuran, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan emosinya ketika marah. La syadid bisur'ah, innama syadid yumliku nafsahu indal ghadab. Bukan orang yang kuat itu orang dapat menaklukkan musuhnya di medan pertempuran, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Ya, jadi marah boleh, itu qadarullah marah. Emosi boleh, qadarullah emosi. Ya, tapi orang yang paling kuat menurut Rasulullah, orang yang dapat menahan emosinya, dapat mengendalikan emosinya ketika marah. Nikmat sehat bukan suatu kemewahan ya. Jadi nikmat kesehatan itu bukan salah satu kemewahan. Bukan emas, bukan pula perak. Tetapi nikmat yang menjadi mahal kesehatan itu, nikmat itu ketika berubah menjadi sakit. Nih, kita gila ke ICU misalnya. ICU ini kan saya melihat kamu, ya, saya lihat kamu udah lihat saya, katanya ya. Ada waktu-waktu tentatif tertentu yang diberi kesempatan untuk kita melihat orang yang sedang di ICU. Tentu kita tidak ingin masuk ICU. Kita berdoa kepada Subhanahu wa taala, Allahumma jannibna bil afiyati was salamah. Ya. Wa hatibna bit taqwa wal istiqamah. Wa azna min mujibatin nadamah. Innaka sami'ud du'a ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan kami ini jamilna bil afiyah. Ya. Berikan kami ini kesempurnaan dengan kesehatan.
Uang banyak tapi tidak boleh lagi makan beras percuma ya. Makan nasi itu. Jadi lagi makan nasi. Makannya hanya keladi misalnya. Kembali ke zaman dulu. Ya. Orang dulu kan makan keladi diparut ya. Ubi diparut. Karena angka rata-rata kehidupan orang Indonesia ini 73,3 tahun di dunia nih. Orang Indonesia kita ya. Jadi rata-rata hidupnya itu 73,3 tahun di global internasional ya. Kemudian rata-rata paling tinggi kehidupan manusia di dunia ini orang Jepang. Orang Jepang. Jangan orang Jepang tinggi-tinggi mungkin karena pendek-pendek itu kan. Kita Indonesia ada rata 73 tahun, banyak penyakit yang menyergap di diri kita ini. Makanya satu kebahagiaan kalau orang yang sehat dapat sadar akan kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita laksanakan sehari-hari itu menyebabkan kita sakit ya. Nikmat sehat itu merupakan mahkota dalam hidup ini. Luar biasa kalau sehat ya. Kemudian kita itu sadar sehat itu berharga, tahu bahwa kita itu sehat itu berharga ketika sakit. Tahu ya, sakit. Jadi kita berdoa kepada Subhanahu wa taala di samping kita berikhtiar untuk menjaga kesehatan, kita berusaha untuk tetap senantiasa bagaimana menjadikan kesehatan itu paripurna bagi diri kita. Ya. Sesuatu yang paling kita muliakan. Kebiasaan tidak baik misalnya, mohon maaf bagi yang merokok ya. Isap buang, apa manfaatnya? Sementara nikotinnya, sementara apalagi kimia-kimianya masih menempel di paru-paru, menyebabkanlah kita menjadi sakit. Nggak ada untungnya, ya. Jadi kalau hari ini kita sadar, datanglah ke rumah sakit, tengok orang lagi dioperasi paru-parunya, tahu bahwa nikmat sehat itu penting menjaga paru-paru. Hadirin jemaah rahimakumullah, Islam memiliki makna yang luas dalam memaknai kesehatan ini. Islam luar biasa, ya. Karena dalam diri kita manusia ini sehat itu sehat mental juga sehat spiritual. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah menjaga diri kita, tubuh kita ini. Islam menekankan pentingnya menjaga tubuh sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan dengan pola hidup sehat, menghindari perilaku yang dapat merusak kesehatan. Terlalu malam tidurnya misalnya. Kita ini normalnya orang Indonesia ini tidurnya di atas jam 9. Apalagi kita ingin berjemaah subuh. Kalau di atas jam 10, subuhnya itu masih nguap, masih ngantuk. Tapi kalau jam 9, insya Allah jam 3, setengah 4 lah terbangun. Kita laksanakan subuh. Buktinya hari ini hampir 3 saf yang di Masjid Agung Kubah Timah melaksanakan ibadah subuh berjemaah. Artinya saya yakin dan percaya mereka tentunya tidur lebih awal, ya, tidurnya lebih awal. Apa yang kita lakukan yang kedua adalah memakan makanan yang halal. Makanan yang halal. Bukan makanan yang banyak. Makanan yang halal datang keberkahan. Islam menekankan pentingnya makan yang halal yang baik serta menghindari makanan yang haram atau tidak sehat. Berlebihan. Makan nasi sekali makan 2 bakul misalnya kan. Nah, itu berlebihan. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat berlebih-lebihan. Kita khawatir minum air putih saja, kalau terlalu berlebihan juga akan mendatangkan mafsadat dalam tubuh kita. Minum air putih sampai termuntah-muntah haram hukumnya, ya. Makan mie apa namanya itu, mie jual-jual di warung ya, kebanyakan sampai termuntah-muntah ada. Jadi tidak fungsi lagi otaknya saking banyak makan mie.
Yang ketiga, kita berolahraga. Berolahraga ya, jalan pagi. Paling murah itu kan jalan pagi. Ya. Berolahraga yang kita orang Islam ini tersenyum saja. Senyum, 3 simetri. Senyum, jangan merengut. Ya. Jadi yakinkan bahwa apa yang disampaikan Rasulullah, tabassumuka amama akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu sedekah. Senyum, berolahraga dengan senyum. Senyum pagi ya. Berikhtiar bagaimana kita terus memberikan efek dari senyum kita itu, memberikan kepada tubuh kita menjadi lebih fresh, lebih segar dan sebagainya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian kesehatan mental, ketenangan hati. Nih penting ya. Uang banyak tapi hati tidak tenang. Dikejar-kejar hutang. Akhirnya galau. Menurut beberapa buku yang saya baca dari orang pintar terkait orang yang kaya itu, bahwa mereka meminimalisir hutang. Tadinya berhutang, tapi ketika sudah punya, mereka meminimalisir hutang. Walaupun banyak orang kaya itu kayanya dari hutang. Tapi kalau kita muslim ini, galau kita kalau dengan hutang. Apalagi sudah deadline, jatuh tempo. Galau kita ingin mengembalikannya. Makanya kalau bisa jangan berhutang, ya, jangan berhutang. Tenang hati, Islam menekankan pentingnya ketenangan hati dan pikiran. Apa yang kita lakukan? Berzikir, berdoa kepada Subhanahu wa Ta'ala, dan melakukan aktivitas spiritual lainnya, sholat, ya, umroh, berhaji kalau punya uang. Ini aktivitas spiritual batin, ya, sehingga kita dapat taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat, berdoa, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa sebanyak-banyaknya. Ud'uuni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan doa. Kita ini orang Islam, mohon maaf, berdoa saja kadang-kadang renyek-renyek, angkat tangannya sebelah, ya, kadang-kadang kalau di paha, tidak mau meminta, padahal itu mintalah sebanyak-banyaknya, kata Allah, aku akan kabulkan. Jadi berikhtiarlah kita, taqarrub ila Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Kita dawamkan seperti yang diajarkan oleh guru kita Ustadz Firdaus, mendawamkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau kita dizalimi, baca itu sebanyak-banyaknya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berzikir, berdoa kepada Subhanahu wa Ta'ala. Perlu hati kita ini tenang. Perlu hati kita ini tenang. Berzikir, berdoa kepada Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita kalau tidak lagi berdoa, tidak lagi berzikir, tentu penyakit akan banyak menyerang di tubuh kita ini. Menyerang, ya. Penuh. Penyakit sekarang ganas-ganas. Apa kata dokter? Ini fungsi hatinya tinggal 20%. Nah, terkejut kita, ya. Makanya sering dalam keseharian kita itu berhati-hati. Maksudnya jaga hati kita ini, ya. Jangan sampai hati kita ini galau parah. Yang kedua, kesehatan mental itu adalah menghindari stres. Orang beriman, insya Allah tidak stres, ya. Mendorong umatnya menghindari stres dan kecemasan dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan dan seimbang, menyenangkan, bahagia, happy, senam pagi, misalnya berdoa, jalan pagi, ikhtiarkan berjumpa dengan teman, bersilaturahmi. Silaturahmi adalah bagian dari bagaimana kita meningkatkan kesehatan, ya. Man ahabba ayyub satulahu fi rizqihi wa yumsalu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan, dimudahkan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka pandai-pandailah dia bersilaturahmi. Hilangkan stres
Ya. Yang ketiga, membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Jangan sampai diri kita ini sekenek-kenek kita hidup ini. Ada aturan mainnya. Semua kita ada hal-hal yang harus kita ingat dan rambunya. Hubungan dengan orang yang lain baik. Jadi apa yang terjadi? Sehat mental dan spiritual kita. Jangan sampai ketika hadirnya kita itu dirindukan orang lain, itu luar biasa. Namun kalau hadirnya kita ke tempat membuat orang lain gelisah, nah itu berarti diri kita ini salah satu adalah bagian dari orang yang tidak lagi bermanfaat bagi orang lain. Ya. Jadi kalau hadirnya kita itu dirindukan orang lain, itu menandakan bahwa diri kita diterima. Tapi kalau hadirnya kita di tempat tidak dianggap orang lain, berarti hadirnya kita itu tidak lagi bermanfaat bagi orang lain. Yang seterusnya adalah sehat spiritual. Spiritual, jiwa. Kesehatan spiritual ini menyangkut adalah melaksanakan aktivitas ubudiyah. Aktivitas ubudiyah beribadah. Jadi orang yang diberikan sehat masih bisa beribadah, masih bisa dapat melakukan ibadah secara baik, sehat, lurus, ikut imam. Ini nikmat yang Allah berikan. Ada orang yang ingin ke masjid tapi badannya fisiknya tidak kuat lagi. Bahkan untuk duduk di kursi di masjid saja dia tidak mampu. Nah ini berarti nikmatnya sudah Allah kurangi. Jadi mari kita laksanakan untuk kesehatan spiritual kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita muslim ini kita laksanakan sholat 5 waktu. Kita galau, kita merasa kurang kalau kita belum sholat 5 waktu itu. Ya. Kita tentu akan berprinsip saya ini akan kurang rasanya kalau kita belum melaksanakan sholat. Jadi kalau masih merasa gelisah belum melaksanakan ibadah sholat, berarti orang ini sudah baik secara kesehatan spiritual. Ya. Yang selanjutnya berzikir, berdoa kepada Subhanahu wa taala. Meningkatkan spiritual, menenangkan hati. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah membuat hati-hati kalian menjadi tenang. Orang kalau masih ingin berdiri majelis ilmu, walaupun mendengarnya secara live, berarti hatinya masih bagus. Tapi kalau orang melakukan kebaikan bertahun, melawak bantu muka yang saya katakan, dia berarti sudah hatinya itu sudah menjadi keras. Fabima rahmatin minallahi lintalahu malakum tafaza bi gharizil qalbi lam faddu bil hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi ada satu hati dalam diri kita ini kalau itu keras membatu, apa kata Allah? Lam faddu min hawlik, maka akan lari orang sekitar. Jadi hari ini kita punya hati, jaga hatinya. Jangan buat orang lain sakit hati, ngomong basa-basi ngelantur. Sikit-sikit labuk misalnya kan, sikit-sikit buang misalnya, jangan. Ya, hari ini walaupun kita diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala amanah apapun, mari kita bersifat sederhana, jangan berlebih-lebihan, jangan mudah emosi, ya, dengarkan informasi secara lebih baik, ya. Sekarang kan zaman fitnah, apalagi tanggal 7 Agustus ini dekat pilkada, fitnah muncul di mana-mana. Ya, makanya kita hati-hati bagi pemilih yang cerdas, hati-hati dengar, baca, simak, dan jangan mudah percaya. Selanjutnya untuk kesehatan dan spiritual ini adalah menghindari perilaku buruk. Nah ini ya, Islam menekankan kepada kita semua untuk menghindari perilaku buruk, berubah, memfitnah, dan lain-lainnya untuk meningkatkan kesehatan spiritual. Jadi orang yang sering kata orang itu galau deh, yang nyari kesalahan orang, tajassus,
tahasad, menghasad sana sini, sehingga orang lain benci orang lain, ya, maka secara dia memiliki kekurangan dalam kesehatan spiritual. Jadi kita sederhana saja, jangan memfitnah, jangan buat grup WA, grup ghibah namanya. Apa kisah ya? Ghibah orang kayaknya kan? Oranglah baik di masjid, suaranya bagus, suaranya gerem, imamlah bagus, agiklahnya katai, ya, WC masjid lah bersih, agiklah dikatai marbotnya. Nah, orang itu benar usah didengar, fitnah, oh, usah didengar. Al fitnah itu asyaddu minal qatl, ya, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi kalau orang banyak fitnah, bunuh saja, tidak usah khawatir ya. Jadi nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita hari ini, kalau untuk ingin sehatnya paripurna sempurna, hindari fitnah, hindari ghibah. Orang yang mudah memfitnah, orang yang sering menghibah, biasanya sakit hatinya dan akan dibawa ke rumah sakit karena dia galau. Karena tidak puas, ya, tidak puas dengan dirinya, fisiknya secara spiritualnya tidak sehat, sehingga apa? Mentalnya lemah, spirit kejiwaannya lemah, tidak sadar, kadang tidak sadar dia salah, ya, tidak sadar dia salah. Hadirin jemaah rahimakumullah, para pendengar Facebook Masjid Al-Qubah Timah rahimakumullah, pantas saja Rasulullah sampaikan kepada kita dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, menyatakan Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani marbudun fihi ma katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Apa kata Ibnu Abbas? Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia ini menjadi lalai padanya. Yang pertama kesehatan, yang kedua waktu luang, sehat dan waktu luang. Lah ada waktu jam 12 lewat sekian menit, waktu zuhur, lalai kita ya, sampai akhirnya zuhurnya lah sampai jam 2:30, itu lalai namanya. Ini adalah satu bagian dari orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Nah, ini kan orang yang tidak menyegerakan ketika melaksanakan sholat, termasuk orang-orang yang mendustakan agama, menghadir anak yatim, mendustakan agama. Jadi kalau ada waktu luang, melaksanakan ibadah, segerakan, jangan tunggu lama. Makanya kita diingatkan oleh baginda Rasulullah, jangan sampai dua nikmat yang Allah berikan kepada kita manusia ini, yang kebanyakan manusia itu lalai, yakni kesehatan dan waktu luang. Kita itu sadar bahwa kita itu dalam keadaan lemah ketika kita sakit, baru kita sadar ketika diopname, ya. Jadi agar tetap sehat, bergeraklah, tidur dijaga, kemudian jiwa tenangkan, mengatur anggota badan dengan baik, kata Rasulullah SAW sampaikan, ya. Maliyakul khairan aw yasmut, ngomong yang baik atau baik diam saja. Kita tidak ngomong terus, tidak pernah diam, ya. Apalagi kita ada masalah, tapi itulah logisnya manusia, ya. Hadirin rahimakumullah, sampai Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, ini hadis yang sangat populer, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di riwayat Hakim. Apa kata Rasulullah? Ijtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghuka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Jagalah 5 hal sebelum datang 5 hal lainnya. Yang pertama kata Rasulullah,
mudamu sebelum masa tua. Ya, orang kalau umur 50 tahun, 40 bahkan zaman Rasulullah itu belum takarruf kepada Allah, susah mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi 50 tahun masih megang botol minuman teler berat, ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Payah, susah. Makanya mudamu sebelum masa tua. Nasihat Rasulullah yang kedua, sehatmu sebelum sakitmu. Jaga-jaga diri. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan jangan ceburkan dirimu dalam kehancuran. Hancur. Kebiasaan tidak baik. Ya. Saya sudah mengingatkan kepada kawan-kawan Masjid Agung jangan ngerokok, ya. Namanya juga kan kita menasehati. Ya, di sekolah juga sama. Kawan-kawan jangan ngerokok. Tidak ada manfaatnya. Itu menceburkan diri dalam kehancuran. Oke, masih muda, hebat, gagah, tapi lah uang renta. Walaupun lah memang benar tua renta, tapi kebiasaannya tidak baik, berhentilah. Pacaknya berhenti, pacak. Buktinya saya dulu juga merokok, bisa juga berhenti karena lah tahu mafsadatnya lebih banyak dari manfaatnya. Kemudian wazinaka qabla faqrik, kayamu sebelum miskinmu. Jadi kalau kita kaya berkemampuan lebih, ya, mudahkan, ulurkan al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sering memberi orang lain, bersedekah ke masjid, insyaallah itu lebih mengalir. Apa yang kamu makan akan menjadi kotoran. Apa yang kamu kenakan akan binasa hancur. Apa yang kamu sedekahkan itulah yang mengekalkan, ya. Jadi mulai hari ini berprinsiplah sehari-hari walaupun tidak banyak, ya, senantiasa bersedekah di masjid dengan kawan dan sebagainya. Kemudian waktu luarmu sebelum waktu sibukmu. Kemudian terakhir hidupmu sebelum matimu. Hadirin jemaah rahimakumullah, walikulli ummatin ajal. Fa iza jaa ajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu pasti ada batas hidupnya. Tidak dapat dimajukan, tidak dapat dimundurkan barang sedetik. Kita berikhtiar, ya, berikhtiar sesuai dengan temanya, merenungi nikmat sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita semua nikmat sehat, pada keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, jamaah kita. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa hakibna bit taqwa wal istiqamah wa azna min mujibatid nadamah innaka sami'ud du'a ya arhamar rahimin. Berprinsiplah, berpilakulah bagaimana menjadikan diri kita ingin sehat, ya. Jangan sampai kita ini hidup kelihatannya sehat tapi ada penyakitnya, ya. Walaupun sakitnya tidak terlalu parah, hanya batuk dan pilek saja misalnya. Selebihnya jangan khawatir kita, ya. Karena deteksi penyakit sekarang ini ngeri-ngeri. Anak umur 13 sampai 20 tahun penyakitnya diabetes luar biasa, ngeri. Banyak saudara-saudara kita kakinya hari ini sudah dipotong karena gaya hidupnya yang berlebih-lebihan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, wala tusrifu, kata Allah, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Demikian tematik pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sehat fisik kita, sehat batin, sehat hati kita, spiritual kita, dan semoga apa yang menjadi cita-cita, niat kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum berhaji, Allah mudahkan berhaji. Yang belum umroh, Allah mudahkan untuk berumroh. Kemudian apa saja yang kita ingin niatkan, insyaallah Allah ijabah selama doa kita itu terus kita panjatkan dan berikhtiar untuk melakukan yang terbaik. Mudah-mudahan
ada hikmahnya untuk kita semua. Sahiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.